Tadi saya banyak ditanya oleh ustadz tentang Palestina. Saya jawab dengan singkat, konflik Palestina mudah-mudahan cepat berakhir. Tapi ingat, konflik itu bukan konflik agama. Mohon maaf, bukan konflik agama, konflik politik. Ya, kita harus bersimpati dengan orang Palestina. Karena di tanah Palestina itu mayoritas Muslim, tapi Kristen ada, Yahudi juga banyak. Di Israelnya, ini singkat saja, ini biasa materi untuk S2 ibu. Nah ini kan ibu kan S3 semua ini. Susah. Ya. Di negara Israelnya juga Islam ada. Kristen ada, Yahudi numpuk. Di Gaza, tahu Gaza? Di Gaza itu tempat lahirnya Imam Syafi'i. Di Israelnya ada satu kota namanya Ashkelon. Dalam bahasa Arab Asqalan. Tempat lahirnya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya. Jadi benar nggak Ustadz itu konflik agama? Enggak. Itu konflik politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini suara saya kurang sehat bu. Jadi insya Allah biar sama-sama enak, ibu juga enak menikmati makanan, saya juga enak ceramahnya. Jadi kita sepakat waktu saya 5 menit saja. Karena yang disampaikan oleh Ki Mukhtarul Aziz tadi, kalau di pengurusan PWNU itu saya ini bawahan beliau. Ya, saya bawahan beliau. Beliau ini Katib Suriah bu. Kalau saya ini wakil katib. Ya namanya wakil itu kan nggak bisa lama. Ukurannya itu kan ketua. Tadi ketua cuma 7 menit. Maka yang namanya wakil cuma 5 menit saja. Ya, sepakat ibu ya? Sepakat? Ya udah kalau gitu saya pulang. Saya juga sekalian mau ngasih tahu saya punya cincin baru ibu. Ini kemarin ditawar di Jakarta itu 5 miliar. Iya serius pak. Tapi sama jarinya ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tuan guru, terkhusus kepada Katib Syuriah PWNU Kalimantan Barat Ki Mukhtarul Aziz. Yang saya hormati dan saya muliakan, ismukum karim, saya suka lupa terus, Kiai Asatriono, Kiai Yakub, yang di ujung Kiai juga. Oh bukan? Oh belum dilantik ya? Yang mewakili Polsek Utara, Kang Iwan. Sepertinya Kapolseknya faham betul bahwa yang ceramah malam ini saya. Karena kalau Kapolsek di jajaran Polresta Pontianak, kalau dengar saya yang ceramah rata-rata tidak hadir. Iya, pasti tidak hadir, saya pastikan itu. Sebab saya kalau ceramah itu suka tembak tempel ibu. Saya nggak peduli orang gitu. Ya tadi kita udah dengarkan luar biasa suara Ananda Malika. Ananda Malika ini juara nasional sudah berkali-kali itu. Dan perlu mungkin saya ingatkan Ananda Malika itu kelas 3 SD sudah pernah ngaji di masjid ini. Dulu yang ngadakan itu PGRI. Kenapa saya ingat? Karena yang diundang saya yang ceramah. Saya ingat, saya berkata dalam hati, ini anak zaman kelas 3 SD udah qari.
Saya berkata dalam hati ini, anak suatu hari itu pasti nanti jadi qori nasional. Itu mungkin salah satu doa saya saja, Pak. Ada yang minta didoakan juga? Enggak, iya, serius saya, Pak. Serius saya itu. Dan satu-satunya saya menganggap saya sakti cuma malam ini, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Suara saya ini sudah habis, sudah serak karena beberapa hari yang lalu saya pengajian sama istri saya. Ada istri saya di situ. Saya lihat dari depan yang paling cantik istri saya. Hati-hati ketuker. Doa bahaya. Saya bukan doa itu. Saya agak ini, mari kita jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dalam lingkungan kita sehari-hari. Yang harus jadi contoh itu kan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya malam ini ngerasa enak dan bebas ceramah. Pertama, karena ini kampung saya sendiri dan masjid saya sendiri. Jadi ceramahnya agak enak, Pak. Kalau bicara tentang akhlak keseharian Nabi, yang paling rumit kita ikuti itu dalam keluarga. Paling rumit. Contoh yang paling mudah. Saya sama istri sudah membiasakan diri. Berapa tahun sudah, Mi? Sudah 3-4 tahun ya. Jadi kalau istri saya belum bangun, saya pasti menghampiri istri saya, Pak. Saya pegang, saya peluk, dia dibilang, "Selamat pagi cantik." Serius, Pak. Masa saya bilang istri saya ganteng? Kan mencurigakan jadinya. Kenapa? Karena istri saya juga pasti akan membalas dengan jawaban yang enak. Seumur-umur perempuan yang bilang saya ganteng itu cuma ibu saya, Pak. Serius saya. Cuma almarhumah umi saya lah yang bilang saya ganteng, lainnya nggak pernah. Maka kenapa malam ini kita bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Walaupun suara saya agak terbatas seperti ini. Saya beberapa hari yang lalu ketika di Ketapang dan Kayong Utara ditanya, "Ustadz, kenapa kita bermaulid?" Saya sudah yakin karena yang nanya itu tampangnya jenggotan seperti saya. Iya. Orang yang pertama kali curiga saya masuk ke daerah ini Ketarul, Pak. Ketarul itu pernah menganggap saya itu Wahabi, coba. Dan itu tuduhan paling menyakitkan itu, Pak. Hampir tepat, Pak, itu. Hampir tepat sudah. Hah? Wah, itu lebih sakit lagi itu. Ada lagi yang bilang begini, "Oh, itu siapa Ustadz itu? Ustadz yang baru kesini itu. Oh, itu orang NTB." Saya dikirain orang TB. Ketarul bilangnya saya orang Bugis, coba. Oh, bukan, itu orang Bugis. Saya dikirain orang Bugis. Ada yang bilang saya orang Jawa, ada yang bilang saya orang Sunda. Mereka enggak tahu saya itu orang Cina, coba. Cina, serius. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita sambil guyon begini? Saya ditanya seperti itu, kenapa kita mesti maulid? Saya bilang saya wajib bergembira. Wajib bergembira atas apa? Atas datangnya Islam dan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sama itu orang, "Anda punya anak?" "Punya." "Apa reaksi Anda ketika Anda punya anak?" "Berbahagia." "Baik. Kenapa Anda berbahagia?" Dia bilang, "Doa saya dikabulkan." "Baik, saya terima itu." "Yang kedua, apa?" "Karena Allah memberikan saya keturunan." Dan kemudian dengan tegas saya bilang, "Dan belum tentu keturunan Anda itu mampu menyelamatkan Anda. Karena anak dan istri tidak mungkin bisa menyelamatkan kita." Bisakah anak menyelamatkan kita? Bisa? Tidak akan bisa, Pak. Contoh paling mudah. Bisakah istri menyelamatkan kita? Tidak akan bisa.
Tidak akan bisa. Maka sebaiknya suami tidak boleh mencintai istri itu 100%, Pak. Mi, maaf Mi ya. Ini cuma ceramah Mi. Masa serius sih? Kayaknya istri saya mukanya udah merah tuh. Ya serius Pak. Suami tidak boleh mencintai istri 100%. Istri pun tidak boleh mencintai suami 100%. Mulai sekarang Bapak tidak boleh mencintai istri 100 berapa persen? 50. 50-nya kemana coba? Coba Bu, boleh tidak istri mencintai suami 100%? Tidak boleh. Yang boleh kita cintai 100 bahkan lebih dari 100% itu hanya Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang kita cintai hari ini besok bisa kita benci, Pak. Kita mencintai istri, luar biasa. Tapi besok bisa dikecewakan atau mengecewakan. Suami dengan istri saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai itu sah saja. Tetapi melebihi takaran cintanya kepada Allah dan Rasulullah itu sia-sia. Sia-sia Pak. Karena yang bisa menyelamatkan kita karena cinta kita hanya pertama kepada Allah dan hanya cinta kita kepada Rasulullah semata yang bisa menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa saya harus berbahagia? Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, sampaikan kata Allah. Sampaikan ya Muhammad. Kepada siapa? Kepada umat Islam. Kepada jamaah Nurul Fajri. Bifadlillah, karena fadilah dari Allah. Apa fadilah Allah yang mahal? Islam. Tidak ada kelahiran Rasulullah, tidak ada Islam, Pak. Tidak ada kenabian, tidak ada Islam. Maka sebenarnya kelahiran Rasulullah SAW menjadi rentetan peristiwa hukum berikutnya. Maka kata Allah, yang pertama, sampaikan ya Muhammad, karena fadilah dari Allah. Yang kedua, wa bi rahmatihi, dan karena rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Ibnu Abbas menafsirkan Quran bil Quran, kalimat rahmatun pada ayat ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena di ayat yang lain Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dua perkara saja kata Allah. Pertama Islam. Yang kedua rahmat Allah yang bernama lahirnya Muhammad SAW. Fabidzalika falyafrahu. Maka karena dua alasan ini falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Saya jawab, saya bergembira. Bergembira atas apa? Karena Allah memberikan saya hidayah. Melalui siapa? Melalui Rasulullah Muhammad SAW yang dilahirkan di kota Makkah. Kalau tanpa Rasulullah saya tidak mengenal Allah. Tanpa Rasulullah saya tidak mengenal mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana benar, mana salah. Apakah tidak boleh saya bergembira? Maka ketika anak saya lahir, karena bentuk kesenangan saya potongkan kambing, namanya akikah. Ya Mas Dar, dulu sampean punya cucu pertama, potongkan kambing. Udah besar sedikit, potongkan kurban. Kenapa? Bergembira. Dan gak ada hitung-hitungan Pak. Oh sayang mau potong kambing ini. Jangan sampai seperti orang yang naik pesawat Pak. Dia lagi di angkasa, tiba-tiba turbulensi. Pesawat kalau turbulensi itu kan luar biasa takut. Saya itu kan hampir tiap bulan naik pesawat Pak. Lagak boleh kan? Yang tak boleh kan sombong. Nah ini hanya lagak saja lah. Saya itu antara senang sama takut Pak. Dalam hati, ya Allah, alhamdulillah perjalanan singkat ini. Kalau dari sini ke Tampang naik jalan darat 12 jam. Pakai mobil ya sama aja, pakai speed ya antara 6 sampai 7 jam.
Pakai pesawat kan 40 menit nyampe. Semakin pesawat semakin tinggi, semakin dekat saya sama Allah, Pak. Tengok ke bawah, mati. Tengok lagi, laut, mati. Allah, tak sempat takbir nampak nih. Iya. Tapi disitulah kemudian saya sadar, ya Allah, saya sama istri saya itu kalau udah turbulensi saling pegangan, Bu. Seandainya memang kami ditakdirkan, nggak usah lah. Istri saya sering nanya, Bi, kalau udah turbulensi kenapa tangannya dingin? Bukan dingin, ini karena AC aja. Padahal istri saya itu udah keluar air mata, Ibu. Dalam hati saya, ya Allah, nampaknya ini janji kami berdua ini bisa ditakdirkan sehidup semati, ya Allah. Ada cerita orang naik pesawat, Pak, turbulensi, pramugari udah kasih tahu, suruh pasang sabuk pengaman karena turbulensi udara diperkirakan 2-3 menit. Nazar dalam hatinya, ya Allah, yang penting saya ini selamat, ya Allah, pesawat tidak ada masalah. Nanti saya nyampe di rumah saya potong sapi saya, ya Allah. Yang biasa potong sapi orang mana ya? Pak Saleh ya. Lama-lama 3 menit berikutnya pengumuman turbulensi udah selesai, udara cerah, perjalanan aman. Pikirannya berubah, alhamdulillah aman, nanti saya potong kambing, ya Allah. Dari sapi turun ke kambing, Bu. Lama-lama pengumuman lagi, pilot pramugari menyampaikan pengumuman bahwa beberapa menit lagi pesawat akan mendarat atau landing. Kelihatan rumah penduduk atapnya itu berubah lagi. Positif potong ayam ini. Udah mendarat, udah landing. Alhamdulillah, ya Allah, besok saya sedekah telur. Dari sapi turun kambing, kambing turun ayam, lama-lama jadi telur. Itulah manusia. Manusia itu kalau seluruh keinginan dan hajatnya sudah terpenuhi, kadang lupa. Sama dengan hidup kita. Kita malam ini sedang diingatkan bahwa seandainya kalau tanpa kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, yakin kita masih dalam keadaan jahiliyah. Yakin kita tidak tahu Allah, yakin tidak tahu Islam, yakin tidak bisa membedakan mana hak mana batil. Maka yang paling berat mencontoh kehidupan Nabi SAW adalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita bicara tentang akhlak Nabi sajalah malam ini. Ibu, halo Ibu. Ya, Ibu punya tetangga? Baik. Apa sikap Ibu dengan tetangga Ibu? Baik. Baik kalau dia baik. Ini ceritanya apa ini? Kopi loh biar Pak Jun. Hah? Kopi loh biar Pak Jun. Kopi? Enggak sekalian rokoknya, Mas. Biar aman. Qurannya nih, mohon izin. Bang Beben. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, Ibu berbaik hati dengan tetangga kalau tetangga baik. Bagaimana kalau tetangga Ibu tidak baik kepada Ibu? Ya? Baik. Benar. Ini masjid loh, jangan nak bual ya. Kalau tetangga Ibu baik, Ibu bisa baik. Kalau seandainya tetangganya tidak baik, masih bisa baik? Alhamdulillah. Jarang-jarang loh, Bu. Ada seperti ini. Yang ada ngelihat tetangga baik, dia mulai tidak baik. Gelisah. Sering saya cerita di mana-mana. Tetangga beli kulkas, mulai demam dia.
Hah? Lama-lama tetangga beli TV 80 inch. Sakit kepala dia. Tak lama tetangga beli sepeda motor baru. Gosip mulai datang. Kau tahu enggak Nong? Apa pula? Dia beli motor baru tuh kredit kata dia. Dari mana kau tahu? Tahu lah. Dia minjam dataku kata dia. Allahu Akbar. Allah sedang menutupi aibmu. Tetanggamu sedang ditutupi aibnya oleh Allah. Apa hakmu kemudian membongkar aibnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau melihat tetangganya sedang kesusahan, Nabi yang menolongnya. Maka apa kata Nabi? Innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu menolong seorang hamba kalau hamba itu senang menolong orang lain. Mana Beben? Beben ada? Jangan sampai tukang bengkel doanya nggak enak. Benar. Ini kan bicara hidup nih Pak. Mas Dar, hati-hati Mas. Lewat sudah 2 hari sepi, nggak ada pelanggan datang, malah doanya nggak enak. Ya Allah, mudah-mudahan banyak yang meletop bannya ya Allah. Orang lewat didoain meletop bannya. Nih polisi. Tugas saya kan nyentil sampean Mas. Kalau ada warga yang kesulitan, kenapa dipersulit? Ada yang pernah ngerasa dipersulit Bu? Pernah? Yang mana? Kalau sesuatu itu bisa mudah, kenapa dipersulit? Jangan dibuat sulit, Mas ya. Jangan dibuat sulit. Permudah urusan orang. Kalau orang itu sudah mempermudah urusan saudaranya, Allah yang akan mempermudahnya. Kalau ada tetangga kesulitan, kita yang datang duluan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking baik akhlaknya Nabi. Ini jadi cerita Yahudi jadinya ini. Walaupun sekarang lagi kejadian di Palestina, Israel, ya nggak usah bahas itunya lah, ribet itu, nggak paham sampean. Nabi itu ketika nyampe di Madinah punya teman orang Yahudi namanya Mukhayrik. Mukhayrik ini Yahudi Pak. Tapi kenapa dekat dengan Nabi? Karena Nabi baik. Ya sama dengan kira-kira kita lah. Saya ini kalau ngopi di Siantan kan nggak pernah bayar Bu. Ya juragan-juragan kopi di warung kopi tahulah berapa uang saya gitu kan. Nggak pernah dikembaliin Bu. Kalau saya bayar nggak ada kembalian karena kurang. Nabi itu punya temen Yahudi namanya Mukhayrik, yang sampai matinya itu nggak pernah masuk Islam. Mukhayrik ini orang berada. Jadi apa katanya Mukhayrik? Muhammad, karena dia tidak memanggil Nabi itu dengan Nabi, karena dia orang Yahudi. Muhammad, kalau kau tak punya duit, jangan minjam sama orang, ngomonglah sama saya, kata Mukhayrik. Saking baiknya, saking baiknya. Ya sama dengan persahabatan saya dengan Ketarul lah. Ya kalau saya lewat agak miring-miring sikit tuh kan, beliau tahu oh Kezen enggak ada duit nih kata dia. Saya dipanggil sini Pak Yai, ada apa? Ada sikit ya, adalah kata dia kan. Ayah bisa tahan untuk 2 hari lah kira-kira gitu. Ya begitu Kiai ya. Makanya sering-sering temenan sama polisi. Jadi pas habis selesai nilang bisa dekat sampean. Kan bisa bagi 2 Mas. Jadi Mukhayrik nih bilang, kalau engkau tidak ada apa-apa Muhammad, ngomong jangan saya. Dan dibantu oleh Mukhayrik Pak. Sampai ketika terjadi perang yang terjadi di Madinah, Mukhayrik ini ikut berperang. Padahal dia Yahudi. Kenapa ikut berperang? Karena membela Madinah. Jadi ini menjadi dalil yang bisa membantah orang yang mengatakan bahwa bela negara itu tidak wajib. Aneh pikiran itu. Apa kata Mukhayrik sebelum mati?
nanti kalau aku mati, sebagian dari hartaku aku hibahkan untuk Muhammad. Orang Yahudi baik. Setelah Muhayrik ini mati, sebagian dari hartanya diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari uang ini kemudian oleh Nabi dibuat modal untuk membangun Baitul Mal, sistem ekonomi di Madinah yang menggunakan sistem syariah. Dan itu modalnya dari pemberian orang Yahudi yang mati. Artinya apa? Kalau bicara soal hidup sehari-hari, kita ini pasti sering bertemu dengan orang lain. Dalam hal ekonomi kita sering duduk dengan orang lain. Ini hati-hati, yang ada yang pedagang tidak? Ada yang pedagang? Jamaah kita ada yang pedagang? Ada. Ada yang jualan ikan? Yang jualan ikan di pasar ada? Ada ya? Nah, kalau Ustadz Sudi kan bukan, beliau guru. Hati-hati. Ini masalah akhlak Nabi, masalah keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bicara tentang ibadahnya Nabi. Kalau bicara ibadahnya Nabi jauh. Kita bicara keseharian Nabi saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sejak muda, ketika berdagang dengan pamannya Abu Talib, berangkat ke Syam, Suriah hari ini. Nabi kalau ditanya barang dagangannya, yang dijawab modalnya. Hati-hati yang punya toko, yang punya warung. Mana yang punya warung dekat sini nih? Lah mas, nggih jenengan, nggak usah nunduk mas, tahu saya mas. Nabi kalau ditanya, wahai anak muda, berapa kamu mau jual daganganmu ini? Jawaban Nabi apa? Nabi menjawab bukan harga jual, tapi modal. Berani nggak sampean mas? Kalau ada orang tanya garam, mas, niki pinten mas? Ini berapa mas? Garamnya berapa? Masa sampean mau jawab modalnya? Terus orang mau beli berapa kalau sampean jawab modal? Orang tuh bingung, wahai anak muda. Rata-rata yang jualan di sini nih, yang dari Makkah, yang dari sekitaran sini, yang dari Jordan, yang dari beberapa negara kawasan ini, kalau ditanya harga jual, jawabnya harga jual. Kok sampean malah jawabnya ini harga modal? Berani tidak ibu? Berani tidak jualan seperti itu? Tidak mungkin. Apa kata Rasulullah? Itu masih muda, masih belum jadi nabi. Apa kata Nabi? Modalku sekian, terserah bapak mau beli berapa. Yang penting saya tidak rugi. Ditanya, kenapa engkau tidak menjual dengan harga itu? Saya takut berbohong. Tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Cobalah kita ke pasar sini pagi itu. Baru kita masuk pasar, nanya ikan berapa sekilo, demi Allah nih tak selamat kata dia kan. Allahu Akbar, belum nawar, baru tanya harga, berapa harga nih, demi Allah nih tak selamat rezeki depan aku kata dia. Ya Allah bu, pak, bilang saja, ya saudaraku, saya mau jual 40.000 per kilo. Udah transaksi, tawar menawar. Nah ini hati-hati nih. Mak-mak nih, kalau udah belanja di pasar, tak sah rasanya kalau nawar sampai orang tuh tak nangis. Ya kira-kira sedikit atau ibu Kalau misalnya ditawar jual berapa? Jual berapa pak? 40. Ya udah. Kalau gaya ibu-ibu kalau beli pakaian berapa bu? 60. Ditawarnya berapa? 20. Nggak dapat harganya bu. Ya udahlah, pura-pura lari coba. Saya tahu gaya-gaya ibu ini. Biar dipanggil kan? Enggak dipanggil pun masih pura-pura muter di situ. Biar dipanggil lagi. Jadi kata Nabi, harta paling baik itu dari perdagangan. Nih Pak Muklis. Ya.
harta paling baik dari perdagangan yang di dalamnya tidak ada sumpah dan tipu daya. Ini belum apa-apa udah main sumpah dah. Belum lagi nak nipu-nipu sih kan. Yang ngerasa dirinya ingin hidup bahagia, contoh perdagangan ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah aman tentram hidupnya. Untungnya tidak banyak tapi berkahnya luar biasa. Kemudian yang berikutnya, bagaimana keseharian Nabi, akhlak Nabi, pembawaan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan wajahnya selalu berseri-seri. Wajah Nabi itu selalu penuh dengan senyuman. Jangankan orang itu tersenyum, Nabi yang senyum duluan. Pernah enggak ibu ketemu orang ibu yang senyum duluan? Alhamdulillah, berarti itu tanggal 2. Nabi itu sebelum orang lain senyum, Nabi yang senyum duluan. Sebelum orang itu menegur, Nabi yang menegur duluan. Maka kemudian Allah menggambarkan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya pada dirimu ya Muhammad terdapat akhlak yang paling agung. Akhlaknya Nabi nggak ada tanding, akhlaknya Nabi nggak ada banding. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita malam ini bicara maulidnya. Apa untungnya kita bermaulid? Untungnya kita bermaulid adalah li ihya'is sunnah, untuk menghidupkan kembali sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Contoh paling mudah, Bu, Ibu, kalau masuk rumah sendiri pernah mengucapkan salam tidak? Pak, masuk rumah sendiri mengucapkan salam? Terus, pernah tidak masuk ke rumah orang tua mengucapkan salam? Pernah tidak masuk ke rumah orang tua meminta izin? Pernah enggak? Pernah tidak masuk ke rumah orang tua tapi minta izin? Jangan mentang-mentang rumah orang tua, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum Melayu kan sepotong biasa, Bu. Hah? Assalamualaikum. Ada yang lebih bahagia. Assalamualaikum. Jauh ya, waalaikumsalam. Ya Allah. Assalamualaikum itu doa, Bu. Kata Nabi, sunnahku itu salah satunya adalah mengucapkan salam kepada yang dikenal atau yang tidak dikenal. Coba, kalau kita pernah di tanah Syarqul Awsat, di tanah negara Arab yang memang mayoritas Muslim, ketemu kita, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cukup sih, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu di sana. Yang lebih indah di sini, di Indonesia. Apalagi di Pontianak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngopi yuk. Indah. Kita yang hari ini sering kehilangan itu adalah bagaimana mencontoh akhlak dan kepribadian Nabi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Katarul tadi, Nabi dimarahin senyum. Ibu kalau dimarahin senyum. Bapak kalau dimarahin istri senyum. Senyum apa ngamuk? Serius. Senyum apa ngamuk Pak Yai? Ngamuk. Pak Muklis. Jangan tanya. Ibu enggak pandai marah. Pernah tidak kita datang ke rumah hanya berharap kepada Allah, ya Allah, saya sampai ke rumah saya tidak hanya berharap apa-apa, saya hanya berharap istri saya tersenyum. Kita rul sering, dan itu jadi doa harian ya. Pernah nggak bapak datang dari tempat kerja tiba-tiba istri tidak senyum? Pernah apa sering sih Pak? Terus pertanyaannya ibu, kenapa dengan suami tidak senyum? Alasannya apa? Nggak punya duit. Ya kalau istri nggak punya duit kasih tak Pak?
Ibu apa alasannya tidak mau senyum dengan suami? Tak ada duit. Tapi enggak bu, istri saya enggak seperti itu kok. Enggak. Istri saya enggak pernah cemberut seperti itu. Paling dia pegang sapu aja. Jangan pulang. Ya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin istri Nabi itu mau cemberut kepada Nabi? Melihat wajah Nabi yang berseri-seri saja itu hadiah besar. Saya kalau di rumah itu biasa sering buka kitab Barzanji. Saya ada satu kalimat yang indah itu yang sering kita baca dalam Syaraful Anam itu. Arju syafa'atu min Muhammad, arju syafa'atu min Muhammad, law kuntu artakibul muharram. Saya ini hanya berharap satu ya Allah. Satu yang saya harap. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law kuntu artakibul muharram. Jika suatu saat, jika suatu waktu saya lupa dan saya lalai dan jatuh kepada perbuatan haram. Kita ini kan mudah terjatuh kepada perkara haram, Pak. Kita ini gampang terjatuh kepada kesalahan. Allah memang gampang dan mudah memaafkan. Tapi Allah mau memaafkan dan mengampuni kita itu dengan dasar. Apakah kita melakukan kesalahan itu karena ketidaktahuan? Karena tidak ada tahu hukum di dalamnya? Atau karena kita melakukan kesalahan karena keteledoran, bukan karena memang disengaja? Maka malam ini kita ngaji. Sebenarnya di Nurul Fajri ini kan luar biasa. Cuma memang tahun ini kita tidak tabligh akbar ya Pak Kiai. Itu karena terbentur waktu atau dana Pak Kiai? Kayaknya dana Pak Kiai. Saya ini sering ngobrol sama istri, suka bingung itu. Orang itu jalan ke sana kemari, yang diobrolin cuma satu, susah duit. Saya perasaan sama istri itu nggak pernah kesusahan duit itu, susah hidup saja. Kadang kita ini menilai hidup itu hanya dengan itu. Ben, Mas Beben, yang paling banyak diminta dalam doa itu apa pada Allah? Hah? Kaya? Memang ada tampang kaya sampai? Kenapa manusia itu setiap yang diminta cuma itu? Padahal kalau menggunakan logika yang paling mudah, coba, kalau kita punya sepeda motor modalnya berapa? 20-30 ribu selesai, aman. Lama-lama ganti mobil, modalnya mobil sekali jalan berapa Mas Slamet? 100 cuma geser seberang ya. Lama-lama pengen mobil yang paling mewah, makin berat lagi. Semakin kita diberi dan meminta atas sesuatu kemudian Allah beri, mampukah kita menghadapinya? Kadang kita ini marah dalam hati, ya Allah kenapa doaku belum dikabulkan? Padahal kebutuhan besok mendesak ini, keperluan banyak ini ya Allah. Kenapa hari ini doaku tidak dikabulkan? Kenapa marah kepada Allah ketika doamu belum dikabulkan oleh Allah? Mestinya kita bersyukur karena kita tidak disiksa oleh Allah karena salah kita sebulan yang lalu. Kalau Allah marah karena dosa kita sebulan yang lalu, selesai kita Pak. Ditengok sama malaikat. Mana malaikat? Laibak wa sa'dik. Buka catatan itu. Catatan siapa? Pak Muhtarom. Mana Pak Muhtarom? Ya. Ada catatannya ya Allah. Kenapa dengan Muhtarom? Marah-marah dari tadi pagi ya Allah. Kenapa marah-marah? Istrinya ngomel katanya kan. Ngapa ngomel? Tak tahulah katanya. Mestinya bersyukur sama Allah. Alhamdulillah Gusti Allah, saya nih doa belum gak dikabulkan, tapi tak apa ya Allah. Yang penting saya hidup tenang ya Allah. Yang penting saya hidup bahagia ya Allah. Karena kunci bahagia itu bukan uang. Uang tidak akan dibawa mati ya Allah. Tapi gak punya uang rasanya mati ya Allah.
Lah orang itu kan mesti pandai bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Gusti Allah, bulan ini bisnis normal ya Allah, perdagangan baik-baik saja, anak-anak semuanya baik, keluarga baik-baik, pekerjaan baik-baik ya Allah. Udah lebih dari cukup, Pak. Jangan meminta beban apapun kepada Allah kalau kita masih belum sanggup. Maka yang terjadi adalah kita mengukur bahagia itu dengan orang. Lagi duduk di rumah mikir, cobalah banyak motor kayak Pak Lazim gitu kan. Yang dipikirkan itu membandingkan kebahagiaannya dengan orang. Cobalah ya Allah, hidup lama-lama makin susah kan dia. Bukan lama-lama makin susah. Allah sudah mencukupimu, tapi kamunya saja yang kurang pandai bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah itu yang paling mahal, nikmat iman. Alhamdulillah ya Allah, sampai hari ini aku masih beriman kepadamu ya Allah. Persoalan hidup yang sulit, di mana-mana perasaan sulit. Jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang. Apa yang kita lihat dari orang lain belum tentu itu yang nampak sebenarnya. Saya sama istri kemana-mana biasa-biasa saja, nggak punya beban kami. Itu di jalan, pulang ke rumah saya yang jadi sasaran. Istri saya ini, bukan saya sedang puji istri, enggak, istri saya suka baca, Bu. Konon kata istri saya, ini ilmu baru dari istri saya itu, menurut ilmu psikologi terapan rumah tangga. Konon perempuan di seluruh dunia ini, Pak, ini pelajaran untuk suami-suami ini. Kenapa perempuan itu cenderung cerewet? Sepakat enggak? Kenapa perempuan itu cenderung cerewet? Sepakat? Mana istrinya yang tidak cerewet? Cerewet semua, Pak. Berat ini nampaknya. Kenapa perempuan itu cenderung cerewet? Menurut ilmu psikologi, di kepala perempuan itu setiap hari ada 20.000 kata yang berputar di kepalanya. 20.000 kata. Kalau itu tidak dikeluarkan, dia sakit. Maka korban pertama itu pasti aneh kan? Aneh. Maka nampak di mana-mana. Kalau anaknya nakal, boleh tidak suami marah sama anak? Mana boleh? Kita marah dengan anak, balik kita dimarahkan dengan mak dia. Tapi gila kan emaknya marah, seharian dia tak selesai marah. Aneh tidak? Aneh. Kedua, keanehan perempuan yang nampak. Uang suami, uang istri, uang. Maaf, nampaknya curhat ini. Ya, ini kata orang Melayu itu, pukul anak sinder menantu. Saya ceritanya ngomongkan orang, tapi tujuannya buat istri. Tadak lami. Nah, ini penting kan, kita bicara tentang akhlak Nabi kesehariannya. Bicara soal akhlak Nabi dalam kesan itu berat kita terapkan. Tetapi itu akan terasa ringan kalau kata Allah itu liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Jadi Nabi itu menjadi contoh keteladanan yang baik. Yang namanya baik itu perkara berat. Itu. Kenapa akan terasa ringan itu kalau Nabi itu menjadi contoh bagi siapa? Liman kana yarjullaha. Bagi orang-orang yang hanya berharap kebaikan dari Allah wal yaumal akhirah, dan hanya berharap pahala nanti di yaumil akhir, wa dzakarallaha katsira, dan hanya bagi orang-orang yang selalu banyak mengingat kepada Allah. Maka pada malam hari ini sudah berapa menit saya ceramah ini? Kalau Gus Miftah itu berapa jam Pak Kiai? 2 jam. Itu bayarannya jelas Ibu.
Separuh aja lah, enggak apa-apa. Saya kemarin itu banyak sekali pertanyaan di Ketapang itu, termasuklah tentang maulid. Kenapa kita bermaulid? Ya yang saya jawab tadi itu. Saya berbahagia. Ada orang yang tidak berbahagia atas kelahiran Nabi? Ada. Siapa? Iblis. Saya tidak bilang orang di luar sana iblis, enggak. Saya jadi teringat ucapannya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ketika menjelaskan waktu saat kelahiran Nabi. Iblis itu, kata Imam Ibnu Katsir, 4 kali nangis. Inna iblis ron arba'ron. Iblis itu pernah 4 kali nangis. Kapan? Hina lu'ina. Pertama ketika Allah melaknat iblis. Kenapa? Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Bukan suruh nyembah Adam, tidak mau hormat kepada Adam. Bukan persoalan hormat kepada Adam, tapi siapa yang menyuruh? Allah. Kalau menggunakan logika iblis, benar. Iblis ditanya, iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Dia bilang, bagaimana mungkin ya Allah aku sujud kepada Adam, sementara yang berhak aku sujud hanya kepadamu. Betul enggak? Betul, kalau menggunakan akal. Tapi yang menyebabkan iblis itu lalai dan tidak mau atas itu, iblis berkata dalam hatinya dan mengatakan, aku lebih baik dibandingkan dengan Adam. Oh, Adam ciptakan dari tanah, aku dari api kok. Yang kedua, wahina uhbita. Iblis itu menangis sekuat-kuatnya ketika Allah mengusirnya dari surga. Ketiga, wahina wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, iblis itu menangis menjerit ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Kenapa? Iblis berkata, dengan lahirnya Muhammad akan banyak orang yang diselamatkan oleh Allah. Dengan Muhammad dilahirkan akan banyak orang yang akan kembali kepada tauhid. Dengan anak ini dilahirkan, kata iblis, akan banyak orang yang akan diselamatkan kembali oleh Allah. Yang keempat, wahina unzilatil Fatihah. Dan ketika surat Al-Fatihah itu diturunkan oleh Allah, menangislah iblis sekuat-kuatnya. Kenapa? Iblis berkata, ketika Al-Fatihah itu sudah Allah turunkan, maka manusia itu akan diselamatkan oleh Allah. Karena di dalam surah Al-Fatihah banyak sekali manfaat dan kandungan-kandungannya, Pak. Maka para bapak, para ibu sekalian, kita bergembira, kemudian kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi, tetapi membalas rasa cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Nabi adalah cinta yang luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan cintanya sesama hamba dan makhluk. Cintanya Nabi adalah cinta yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Sebab kecintaan Nabi akan menyelamatkan kita dari dunia, apalagi nanti di yaumil akhirat. Kecintaan kita terhadap makhluk boleh jadi kecintaan kita menjadi sia-sia. Kecintaan antara kita dengan orang lain, kecintaan kita terhadap anak tidak mampu menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Istri tidak akan mampu menolong, suami tidak akan mampu menolong, bahkan anak akan lari dari ibunya, ibu akan lari dari suami, suami akan menjauh dari istri nanti di yaumil qiyamah. Kenapa? Sibuk dengan urusannya masing-masing. Berbeda dengan cintanya Nabi, bukan hanya sekedar di dunia, tapi cintanya Nabi yang kita tunggu. Apa kata Nabi? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Aku ini adalah sayyid, aku ini adalah junjungan seluruh makhluk ini, seluruh umat manusia kelak akan datang kepada aku, akan meminta syafaat di yaumil qiyamah. Kita di dunia bisa menyelamatkan orang lain. Anak mau jatuh bisa kita tolong, istri terpeleset bisa kita pegang, suami keliru istri bisa menasihatkan dan mengingatkan. Tapi bagaimana kelak di yaumil qiyamah? Hanya satu-satunya pertolongan sesama makhluk adalah pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu kalau di rumah perbanyaklah membaca sholawat. Saya yakin ibu-ibu pasti mampu, ibu-ibu pasti bisa, karena perempuan itu adalah makhluk yang paling hebat di atas muka bumi ini. Hebat perempuan, Pak. Kalau laki-laki kerja satu kerjaan ya itu, kalau perempuan satu kali waktu 3 pekerjaan bisa, Pak.
sambil gendong anak, sambil ngulek, sambil ngomelin suami. Bisa, Pak? Serius, Pak Kiai Triyono? Iya kan? Kalau suami ya pegang cangkul, ya cangkul yang dipegang. Suami pegang apa itu yang buat mukul itu apa tuh? Apa itu? Palu, ya itu aja. Suami yang namanya maku, ya maku. Tapi istri bisa 3 pekerjaan. Bisa, Pak? Sambil di rumah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, boleh. Nah, nanti kalau pulang, karena biar kita tidak lama-lama, saya dari tadi ini sama Ketaru dilihat jas saya, Ibu. Saya dikirim pakai jas baru, bukan. Ini jas lama. Kenapa kelihatan kecil? Karena perutnya membesar. Dan tadi begini itu Mas. Jadi ingat iklan itu, bajuku dulu. Nah begini. Kenapa? Ini gara-gara maulidan terus ini, Bu. Jadi begini, Bu. Nanti kalau nyampe ke rumah, doa ini adalah doa yang ma'thur, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah mendoakan khusus kepada sepupu beliau yang bernama Abdullah bin Abbas. Nanti nyampe ke rumah, pegang kepala anaknya, bacakan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya bisa ikut Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sambil doa itu pegang kepala anaknya, di ubun-ubun, ya. Doa ini artinya, ya Allah, jadikan anak ini orang yang faqih, orang yang faham agamamu, wa 'allimhu ta'wil, dan berikan dia pengetahuan yang luas di bidang ta'wilul Quran, di bidang ilmu ta'wil. Insyaallah kalau doa ibu, karena salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa ibu, ya. Pegang ubun-ubunnya, doakan anaknya atau cucunya, boleh. Kalau untuk suami, Ustaz, ada. Kalau untuk suami, bacakan ayat kursi 41 kali. Kok banyak, Ustaz? Sekalian ngeruqyah. Ya, sekalian. Kalau belum sembuh, Ustaz, kirimkan ke saya foto suami ibu, ukuran 3x4. Nanti saya tempel di surat Yasin. Nggak, saya gurau ya, Bu. Jadi gini, Ibu, ya. Kita ini kan mengharap anak kita, mengharap keturunan kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Cuma kelirunya kita berdoa tapi tidak mampu memberikan contoh. Maka jangan aneh, jangan heran kalau nanti putranya Kitarul itu jadi anak soleh. Putranya Kitrono nanti jadi orang soleh, jangan aneh. Putranya Ki Yakub misalnya, Ki Usnan, Yonas Yakub jadi anak soleh, yang wajar. Sebab kata ulama itu, solahul ab sababun li abna'is salih. Orang tua yang baik akan menjadikan anaknya baik. Bapaknya salih, anaknya salih. Tapi kalau bapaknya tidak salih, jangan pernah berharap anaknya tiba-tiba jadi anak salih. Nah, jadi sekarang kuncinya, bapaknya salih, ibunya salihah. Anaknya akan melihat dan mencontoh. Oh, bapak saya mencontoh siapa? Kita mencontoh orang tua kita yang salih, mencontoh guru kita yang salih. Contohnya nanti sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir. Ini yang terakhir. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditawari oleh Allah. Ditawari oleh Allah, nanti silakan buka dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya Muhammad, kalau engkau mau urus sendiri umatmu, karena engkau sangat mencintainya. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, bagaimana aku akan mampu
memberikan yang terbaik kepada umatku, sementara aku menganggap mereka sebagai sahabatku, dan engkau adalah Tuhannya. Nabi ditawarin seperti itu, Pak. Kalau engkau mau ya Muhammad, urus sendiri umatmu. Mau engkau tempatkan nanti di mana terserah dirimu, karena engkau mencintainya ya Muhammad, sebagaimana mereka mencintai ya Muhammad. Kalau mereka mencintaimu ya Muhammad, berarti aku juga mencintai mereka. Kalau kita mencintai Nabi, berarti Allah berhak mencintai kita. Ingat, Allah mencintai kita karena Allah mencintai Nabi, dan Allah mencintai kita karena kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mudah apa ya, Bu? Kalau baca salawat itu, baca salawat satu hari gampangnya berapa? Bisa 100? 500 bisa? 1000 bisa? Bisa. Baca salawat 1000 itu tanpa terasa paling 1 jam. 1 jam. Nonton TV berapa jam? 8 jam. Serius nih. Iya Bu ya. Baca salawat itu manfaatnya banyak. Baca salawat itu manfaatnya banyak. Pertama, Allah pasti akan mengampunkan dosa kita, karena rasa cinta kita kepada Nabi menyebabkan Allah mencintai kita. Yang kedua, Allah memudahkan urusan kita. Allah mudahkan urusan kita. Yang ketiga, Allah memberikan jalan pintu rezeki untuk kita. Yang keempat, Allah bahagiakan hidup kita. Yang kelima, Allah selamatkan anak kita. Yang keenam, Allah berikan keberkahan dalam hidup. Banyak, ada 40 manfaat dalam salawat itu. Ibu, kalau mulai gelisah, mulai lelah, mulai capek tentang hidup, ambillah wudu, salat sunat 2 rakaat, selepas itu duduk bacalah salawat. Insya Allah hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak juga, Pak, bapak yang kesulitan ekonomi, yang kesulitan pekerjaan, apalagi tengah malam, sholatlah tengah malam, yang kita kenal dengan sholat sunat tahajud. Bagi Nabi tahajud itu wajib, bagi bapak sunnah saja. Sebab kalau untuk bapak wajib, jangankan yang tahajud, yang jelas-jelas saja kita sulit. Oleh karenanya pada malam ini, sebelum saya tutup, agar kita mendapatkan syafaat mulia dari Nabi Muhammad SAW, perbanyaklah membaca salawat. Kenapa? Oh, malikanya pula Ustaz ya. Terima kasih. Kenapa? Enggak, saya takut istri saya pulang, Pak. Kalau istri saya pulang malah senang saya nih, Pak. Enggak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi begini, Bu. Ustaz, kalau saya gembira dengan lahirnya Nabi, ibu akan diselamatkan oleh Allah. Ada seorang sahabat, sebenarnya lebih tepatnya itu muridnya sahabat, namanya Urwah bin Zubair. Saya cerita sebentar saja. Namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini adiknya Abdullah bin Zubair. Urwah dan Abdullah ini sahabat Nabi yang pintar. Kalau Urwah ini lebih tepat bukan sahabat lagi, tapi muridnya sahabat, karena lahir setelah Rasulullah sudah tidak ada. Urwah ini ibunya namanya Asma binti Abu Bakar. Berarti Urwah ini cucunya Abu Bakar Siddiq dari garis ibu. Urwah ini punya bibi namanya Aisyah. Karena Aisyah radhiyallahu anha kakak adik dengan Asma. Urwah ini berguru kepada Sayyidah Aisyah. Urwah ini menceritakan, tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab kan? Abu Lahab itu paman Nabi, saudara kandung dari ayah Nabi yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib.
Abdullah bin Abdul Muthalib ini kakak beradik dengan Abu Lahab. Abu Lahab ini dipanggilnya dengan Abdul Uzza. Abu Lahab itu Allah yang memberikan nama. Nah, Urwah ini menceritakan bahwa ketika Abu Lahab itu mendengar Rasulullah SAW itu lahir, memberikan hadiah kepada Nabi waktu Nabi lahir. Hadiahnya adalah membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini seorang budak tapi kemudian dibebaskan. Kenapa? Sebagai hadiah atas kelahiran ponakan yang bernama Muhammad bin Abdullah. Setelah dibebaskan kemudian statusnya Thuwaibah ini orang merdeka. Kemudian tak lama Thuwaibah ini yang menyusui Rasulullah SAW. Nah, setelah Abu Lahab ini mati, kan musuhan terus sama Nabi. Karena ada 3 kelompok paman Nabi. Biar jelas ya. Paman Nabi itu ada 3 kelompok. Ada yang membenci Nabi dan tidak beriman kepada Nabi. Ada yang mencintai Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi. Ada yang mencintai Nabi dan beriman kepada Nabi. Yang benci dan tidak beriman kepada Nabi Abu Lahab. Tapi sempat ngasih hadiah atas kelahiran Nabi. Ketika mati, Abu Lahab ini dilihat oleh keluarganya dan bertanya, "Ya Abu Lahab, apa yang terjadi pada dirimu di alam kubur? Apa yang Allah lakukan untukmu?" Abu Lahab menjawab, "Aku ini tiap hari disiksa. Tiap hari disiksa. Tak ada pakaian. Tapi setiap hari Senin Allah memberikan kebebasan kepadaku dan tidak disiksa." Ditanya oleh keluarganya, "Kenapa?" "Karena aku bahagia atas kelahiran ponakanku yang bernama Muhammad." Bagaimana kalau kita berbahagia atas kelahiran Nabi dengan dasar iman kepada Allah? Abu Lahab saja bisa diselamatkan oleh Allah, apalagi kita. Insya Allah kita selamat dari dunia dan akhirat. Yang kedua, paman Nabi mencintai tapi tidak beriman. Itu namanya Abu Talib. Abu Talib itu sampai dipaksa oleh Nabi di akhir kehidupannya. Yang penting di akhir hayatnya, kata Nabi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Abu Talib? "Ya Muhammad, sebenarnya aku sudah mau mati nih. Tapi bagaimana nanti kalau aku mati dalam keadaan syahadat Muhammad?" "Kenapa paman?" "Malu aku." "Malu sama siapa?" "Malu sama teman-temanku di dunia." Yang ketiga, paman Nabi mencintai dan beriman kepada Nabi, namanya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ini jelas bahwa dari keluarga Nabi ada yang beriman, ada yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para jamaah, saya mohon maaf karena waktu saya sudah habis dan juga tenggorokan saya sudah mulai panas. Ini nampaknya minta minum kopi karena besok saya harus ke mana? Palestina. Mohon maaf. Tadi saya banyak ditanya oleh ustadz tentang Palestina. Saya jawab dengan singkat, konflik Palestina mudah-mudahan cepat berakhir. Tapi ingat, konflik itu bukan konflik agama. Mohon maaf, bukan konflik agama, konflik politik. Ya, kita harus bersimpati dengan orang Palestina. Karena di tanah Palestina itu mayoritas Muslim, tapi Kristen ada, Yahudi juga banyak. Di Israelnya, ini singkat saja, ini biasa materi untuk S2 ibu. Nah, ini kan ibu kan S3 semua ini. Susah. Ya. Di negara Israelnya juga Islam ada. Kristen ada, Yahudi numpuk. Di Gaza, tahu Gaza? Di Gaza itu tempat lahirnya Imam Syafi'i. Di Israelnya ada satu kota namanya Ashkelon. Dalam bahasa Arab Asqalan. Tempat lahirnya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya. Jadi benar gak Ustadz itu konflik agama? Enggak.
Itu konflik politik. Israel itu konfliknya sudah 3.000 tahun, Ibu. Sudah 3.000 tahun. Tidak selesai-selesai. Konflik antar agama, konflik antara Islam dan Yahudi itu muncul besarnya itu abad 19. Tahun 48 Israel berdiri menjadi sebuah negara. Atas inisiatif siapa? Inggris and the gang. Gitu. Jadi saya nggak perlu berpanjang lebar agar ini tidak menjadi bola liar. Muncul komen-komen di media seakan-akan itu perang agama murni. Kalau perang agama murni, tentu yang membantu Palestina itu Liga Arab. Ya. Buktinya sampai sekarang Liga Arab tidak bantu. Hah? Iya. Jadi nggak usah terlalu mengikuti itu, cukup mendoakan kepada Allah, mudah-mudahan masyarakat yang wafat dalam peristiwa ini, yang muslim mudah-mudahan menjadi orang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan konfliknya cepat berakhir biar ini tidak jadi bola panas di Indonesia apalagi menjelang tahun 2024. Terima kasih. Ini saja karena Ibu sudah ngantuk, saya pun juga sudah lapar. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya kepada Kiai Mukhtarul. Luar biasa Kiai Mukhtarul ini selalu punya ide dan gagasan-gagasan yang luar biasa. Terima kasih Kang Iwan, Pak Yai yang sudah hadir semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari dunia dan akhirat. Kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.